Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat walaupun kalian sedang berpuasa bagi yang menjalankannya. Hari ini Senin tanggal 19 April 2021, kita kembali melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Kita akan melanjutkan tema 7, subtema 3, muatan PPKN KD 3.2 dan SPDP KD 3.4. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bisa dipahami dengan mudah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Anak-anak ibu yang pintar dan hebat, kita masuki materi yang pertama, yaitu muatan PPKN KD 3.2, menjelaskan aturan merapikan benda dan ketika meminjam barang orang lain. Anak-anak, kalian semua tentunya memiliki berbagai macam mainan. Agar mainan terlihat rapi dan lebih terawat, kalian harus merapikan mainan selesai bermain. Merapikan mainan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah. Aturan di rumah dibuat untuk dipatuhi seluruh anggota keluarga. Sekarang, mari kita buka buku tematik halaman 145. Kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih. Nah, anak-anak, selain aturan merapikan benda atau mainan, ada juga aturan ketika meminjam barang orang lain. Ketika bermain, terkadang kita meminjam mainan teman. Barang yang kita pinjam harus kita jaga dengan baik. Hal tersebut merupakan salah satu aturan ketika meminjam barang orang lain. Berikut aturan-aturan lain ketika meminjam barang orang lain. Yang pertama, meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Yang kedua, berhati-hati ketika menggunakan barang tersebut. Yang ketiga, menjaga barang agar tidak rusak. Yang keempat, mengembalikan barang jika sudah selesai digunakan. Dan yang kelima, berterima kasih saat mengembalikan barang kepada pemiliknya. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa aturan ketika meminjam barang orang lain. Selanjutnya, mari kita buka buku tematik halaman 152 sampai halaman 153. Ayo bermain peran. Bacalah percakapan berikut dengan cermat. Ibu berkata, "Mengapa kamu sedih, Mutiara?" Mutiara menjawab, "Penggarisku hilang, Bu." "Mungkin kamu lupa menyimpannya," kata ibu. Tiba-tiba Udin datang. Udin berkata, "Mengapa kamu sedih, Kakak?" "Penggarisku hilang, Udin," kata Kak Mutiara. Udin pun berkata, "Maksud kakak penggaris yang berwarna merah." "Iya, betul warnanya merah," kata Kakak Mutiara.
Maafkan aku kakak, aku tadi meminjamnya sebentar, kata Udin. Ibu pun berkata, Udin, kalau meminjam penggaris kakak harus meminta izin. Iya bu, maafkan aku kakak, kata Udin. Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Dari percakapan tadi, Udin tidak meminta izin meminjam penggaris kakak Mutiara, sehingga kakak Mutiara sedih. Udin termasuk anak yang baik karena Udin mau meminta maaf kepada kakaknya, dan kakaknya pun memaafkan Udin. Jadi anak-anak, ingat ya, jika ingin meminjam barang teman atau barang orang lain, kalian harus meminta izin terlebih dahulu. Dan agar rumah atau kamar bersih dan rapi, simpanlah pada tempatnya dan susun berdasarkan kegunaannya. Untuk tugas pertama kalian ada di buku LKS tema 7 halaman 63. Ayo berlatih. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Materi yang kedua adalah muatan SPDP KD 3.4. Membuat karya kerajinan dari tanah liat. Banyak benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat. Hal ini karena tanah liat bersifat lunak dan mudah dibentuk. Selain hiasan, kita juga dapat membuat benda lain untuk digunakan sehari-hari. Kerajinan tanah liat dapat dibuat menggunakan tangan. Sekarang, mari kita buka buku tematik halaman 146 sampai halaman 147. Ayo berkreasi. Berikut adalah contoh kerajinan dari tanah liat. Ada teko, tabungan, guci, asbak rokok, pot tanaman, dan lain sebagainya. Bahan dan alat untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat ini adalah yang pertama, tanah liat, yang kedua, cat air, dan yang ketiga, kuas. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan benda tanah liat terlebih dahulu. Yang kedua, buatlah benda yang kamu sukai menggunakan tanah liat. Dan yang ketiga, jemur hasil karyamu sampai kering di bawah terik sinar matahari. Agar terlihat indah, warnailah dengan cat menggunakan kuas. Nah anak-anak, untuk tugas kedua kalian adalah jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan bahan dan alat untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Yang kedua, sebutkan tiga contoh benda yang terbuat dari tanah liat. Jangan lupa, kalau sudah selesai, tugasnya kalian foto dan kirim ke WA guru kelas masing-masing. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa esok hari. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan menjaga kesehatan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.